정우한테 그림 줘야 해. 빨리 무천 떠나게 하는 게 좋을 것 같은데. 아버지 정체 자수할게요. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Blackout Snow White Must Die. Yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Jadi alasan kenapa Guno itu masih peduli banget sebenarnya sama Jungwoo, tapi terhalang karena dia memang disuruh kuliah di Amerika sama ayahnya. Jadi pada waktu itu Suho dibully sama beberapa orang dan sebenarnya Guno ada di sana, cuma dia nggak berani ngelawan mereka. Datanglah Jungwoo ngebantu. Setelah itulah pertemuan mereka semakin akrab. Maka hal itulah ini salah satu alasan kenapa Guno itu peduli banget sebenarnya sama Jungwoo dan dia mau menyerahkan diri tapi dihalangin sama ayahnya sendiri. Makanya pada malam itu ketika dia mendatangi Jungwoo, dia meminta maaf karena dia udah terlambat banget karena sudah 10 tahun baru dia muncul. Nah, ketika Jungwoo bertanya sebenarnya apa yang mau dikatakan sama Guno, dan ketika dia berikan koper yang ada tas boyong di sanalah Jungwoo itu akhirnya paham yang dimaksud sama Guno. Dua orang tua Lucnut ini sedang dalam perjalanan ke rumahnya Jungwoo karena mereka tahu banget bahwa Guno itu bakal memberikan hal yang sebenarnya itu bisa dijadikan barang bukti kalau anak-anak mereka itu memang bersalah gitu kan. Nah, sementara itu Hasol sedang dalam perjalanan ke tempatnya Suwo. Nah, awalnya kita kira bahwa Hasol ini bakal diapa-apain sama Pak Dokter kan, tapi ternyata tidak teman-teman. Cuma mereka berdua itu diikutin sama sekretaris dari si Ibu Dewan. Jadi mereka itu diikutin dan juga diambil beberapa gambar untuk melaporkannya kepada Ibu Dewan. Gak lama setelah itu sampailah mereka di tempat Suwo dirawat dan Pak Dokter memberikan kesempatan sama Hasol untuk berbicara berdua dengan Suwo. Dan dia menanyakan apakah lukisannya itu berhasil ditemukan sama Hasol ataupun tidak. Tapi Hasol bilang kayaknya lukisannya diambil sama orang lain, jadi dia nggak melihat lukisan itu. Tapi Suwo minta tolong banget sama Hasol untuk memberikan lukisan itu sama Jungwoo, karena itu adalah lukisan yang pengen banget dia kasih sama Jungwoo, karena itu adalah salah satu jawaban dan juga bukti secara tidak langsung apa yang terjadi pada malam itu. Tapi karena Bapak Dokter kepo, untung aja Hasol itu langsung gercep dan bilang bahwa Suwo itu pengen ngelukis saja. Jadi mereka nggak membicarakan hal-hal yang penting dan juga rahasia. Untung aja Pak Dokter nggak curiga dengan alasan tersebut. Setelah itu Hasol memilih pulang menggunakan skuternya dia dibandingkan diantar sama Bapak Dokter. Untung aja posisinya aman ya kan, kalau nggak ada dilaporin lagi tuh sama sekretarisnya Ibu Dewan. 이라고 지금 벌써 잊은 거야? 이게 말이 돼요? Terus kan ayah Boyong secara tiba-tiba bilang sama Gutak bahwa dia meminta penundaan untuk mengkremasi anaknya dia, Boyong, untuk dimakamkan. Dia nggak mau cepet-cepet karena dia masih mau nyelidikin sesuatu tentang hal itu. Tapi Gutak bilang bahwa pemakaman itu harus segera dilakukan karena kasihan Boyong kan udah 10 tahun dia berada di dalam sana. Sementara itu Jungwoo akhirnya dia mengambil HP-nya Boyong dan dia pun memeriksa HP tersebut menggunakan pengisi daya yang masih dia punya walaupun HP itu masih jadul. Terus dua orang tua Lucnut itu udah datanglah mereka ke rumahnya si Jungwoo dan akhirnya mereka berusaha untuk menghentikan Guno dan Jungwoo cepat-cepat menyembunyikan HP-nya biar nggak diambil sama mereka. Nah, karena Guno itu ngelawan sama dua orang Lucnut itu ya kan, akhirnya dia dipaksa sama mereka dan dia pun jadinya pingsan karena didorong dan kepalanya akhirnya kena meja. Begitu juga dengan Jungwoo, mereka memukulkan Jungwoo dengan sesuatu sehingga dia pun jadi lemas dan akhirnya Go Jungwoo juga pingsan. Setelah itu mereka langsung pergi ngebawa Guno ke rumahnya Gutak. Dan sesampainya di rumah Gutak, dia langsung heran dong dan bingung sebenarnya apa yang terjadi. Kok tiba-tiba anaknya dalam kondisi seperti itu? Mereka bilang bahwa Guno itu lagi mabuk. Dan sebenarnya ayah Boyong juga ngerasa bahwa ada sesuatu yang aneh dari mereka, ditambah lagi dia melihat tas yang mereka bawa. Tapi mereka bilang itu bukan apa-apa, itu tas miliknya Guno. 고정우?
Jungo yang ternyata masih sempat sadarkan diri, dia nelpon No Sangchul untuk ngebantu dia. Jadi dia bilang bahwa ada orang yang masuk ke rumahnya dan kondisinya sekarang seperti ini. Lalu diteleponlah sama Sangchul ambulans dan untung aja setelah itu datang cepat dan dibawalah Jungo untuk ke rumah sakit. Dan kebetulan juga Hasol sampai di sana. Jadi Sangchul minta tolong Hasol untuk ngejaga Jungo di rumah sakit. Lalu dia masuk ke rumahnya Jungo untuk mencari-cari kira-kira apa sebenarnya yang bisa ditemukan di sana untuk melihat siapa yang masuk. Terus kan, Choi Na-gyom itu meminta sama teman-temannya untuk berkumpul sambil reunian. 말했지만 우리가 도움이 될까? Sebenarnya tujuan Na-gyom adalah untuk mencari informasi apakah teman-temannya ada yang melihat keberadaan Shin Boyong sekitar 10 tahun yang lalu di hari kejadian. Tapi ketika dia bertanya seperti itu, datanglah Byung-mo dan juga Min-soo, lalu mereka merusak pembicaraan. Mereka juga seakan-akan masuk ke pembicaraan itu dan bilang bahwa mereka juga bertanya-tanya kira-kira adakah yang ngelihat Shin Boyong ketika itu. Terus mereka juga melarang Boyong untuk ngebantu Jungo dan juga jangan terlalu peduli kepada Go Jungo. Tapi Na-gyom bilang bahwa dia bakal berusaha untuk memindahkan Jungo bersama dengan ibunya bersamanya ke Seoul agar hidup mereka bisa lebih tenang, dan meminta juga sama teman-temannya untuk segera melakukan pemakaman Boyong. Dan setelah itu, setelah dia Jungo dan ibunya di Seoul, jangan pernah menghubungi Jungo lagi agar hidup Jungo itu jauh lebih tenang. Ya mereka pasti setuju-setuju aja lah. Terus, tiga orang tua Lechnut ini berdebat satu sama lain. Kayaknya memang ada sesuatu hal yang gak diketahuin sama Hyun Kutak. Nah, ketika itu kan pas mereka kasih bukunya Boyong, dia jadi bertanya-tanya. Kayaknya ada hal yang dia itu gak tahu gitu dari dua orang super Lechnut ini. Dan akhirnya mereka jadi berdebat. 너 위아래도 없어? 어? 위아래? Sementara Hasol ngejaga dan juga memastikan kondisinya Jungo itu baik-baik aja, No Sangchul masih penasaran dengan apa sebenarnya yang disimpan sama Jungo di dalam rumahnya dia, terutama di gudang. Lalu dia ceklah ke gudang, dia cari-cari gitu kan, dan dia menemukan charger yang kayaknya itu HP lama, dan dia makin yakin bahwa Jungo menyembunyikan sesuatu. Nah, keesokan paginya dia masih di sana dong karena dia masih penasaran ya kan. Dan ketika dilihat ke atas, disitulah dia menemukan tempat penyimpanan Jungo untuk HP-nya Shin Boyong. Dan ketika dia buka HP itu, betapa kagetnya Sangchul apa yang dia temukan. Awalnya itu SMS dari orang tuanya Boyong, kemudian video Boyong dengan teman-temannya, tiga orang teman-temannya. Ada Guno, Min-soo dan juga Byung-mo. Jadi memang mereka berempat mabok pada hari itu gitu kan. Nah, mereka juga membuat wishlist masing-masing untuk 10 tahun ke depan. Dan ketika itu tiba-tiba aja kan minuman mereka itu habis. Jadi Guno menawarkan diri untuk mengambil minuman di rumahnya dia. Jadi mereka bertiga menunggu di sana. Jadi masih ada kemungkinan bahwa Guno ini juga ikut nutupin kesalahan mereka, tapi nggak ikut memperkaos si Boyong gitu. Yang memperkaosnya mungkin aja dua orang Lechnut itu, si Byung-mo dan juga si gendut ya. 정우한테 줘야 돼요. Makanya Guno itu memohon-mohon sama ayahnya agar dia bisa menyerahkan diri, karena dia benar-benar gak tega sama Go Jungo, apalagi itu udah 10 tahun berlalu. Jadi dia minta tolong sama ayahnya, dia mohon banget agar dia diizinkan untuk menyerahkan dirinya, karena selama ini dia tetap kepikiran dan juga hidupnya gak tenang. Tapi ayahnya malah bilang bahwa ya kan Go Jungo itu udah keluar dari penjara dan dia juga baik-baik aja. Cuma Guno bilang dia itu terlihat tidak baik-baik aja dan dia paham banget dengan Jungo. Sekarang Jungo itu adalah bukan Jungo yang dia kenal. Jadi apapun yang dibilang sama ayahnya, dia tetap berniat untuk mengajukan diri dan juga mengaku ke kantor polisi. Hal itu membuat ayahnya makin penasaran, sebenarnya ada hal yang disembunyikan sama anaknya yang gak diceritakan sama dia beberapa waktu yang lalu. Karena Guno tetap tutup mulut, akhirnya ayahnya memilih untuk mengurung Guno di gudang sampai dia mau buka mulut sama ayahnya dia. Tapi dia tetap tutup mulut, gak mau menceritakan apa-apa dan beneran dikunci di ruangan itu sama ayahnya. Apalagi dia sampai stres banget dan juga takut. Go Jungo setelah sadar memilih untuk pergi ke rumahnya untuk ngecek dan dia bertemu sama Sangchul di sana. Dan akhirnya dia tahu bahwa Sangchul itu sudah melihat isi dari HP tersebut. Sangchul mencoba menyadarkan Jungo bahwa
itu adalah teman-temannya yang gak patut dia bela sama sekali. Dan untuk jangan percaya lagi sama Hyun Gutak, karena anaknya dia kan jadi tersangka, jadi gak mungkin bahwa Hyun Gutak itu bakal ngebantu dia. Jadi di sini Sangchul tuh mencoba untuk menyadarkan Jungo. Nah tapi Jungo itu gak mau dan nyuruh Sangchul pergi dari sana. Tapi tiba-tiba kan dia teringat bahwa dia menemukan bukunya Boyong pada waktu itu yang sempat dia ambil, dan ternyata isinya itu adalah celana dalamnya Boyong yang selama ini hilang, yang itu ada di koper yang punya Guno tadi. Oleh karena itulah No Sangchol berusaha untuk mendapatkan bukti-bukti lainnya untuk ngebongkar kasus itu. Terus tiba-tiba kan datanglah Gutak dan dia curiga kenapa Sangchol tiba-tiba ada di rumahnya Jungo. Sangchol bilang ya karena ada orang yang menggerebek ke rumahnya Jungo, jadi dia mencoba untuk menyelamatkan Jungo gitu. Nah tapi tetap aja Gutak nggak percaya dengan apa yang disampaikan sama No Sangchol. Dia tetap curiga dan bakal melakukan sesuatu nantinya. Setelah itu mereka memiliki rencana untuk mengundang Byungmo dan juga Minsu agar datang ke rumahnya Jungu. Dan dua orang ini kalian tengok oleh itu kelakuannya, mereka semakin percaya bahwa tidak akan ada orang yang ngebela Jungo. Wah. Setelah itu mereka datanglah ke rumahnya Jungu. Di sini Jungu itu bercerita sama mereka bahwa ada orang yang masuk ke rumahnya dan dia pengen minta bantuan sama Byungmo. Terus mereka nggak tahu kok misalkan pembicaraan mereka direkam sama No Sangchol dan juga Jungu. Terus tiba-tiba kan teman-temannya itu bilang sama dia bahwa mereka iri bahwa Nagyum itu kayak peduli banget sama dia, dan mereka bilang setujuin aja permintaan Nagyum untuk pindah ke Seoul bersama ibunya gitu kan. Tapi di sini Jungu bilang ya kalau dia pindah ke Seoul bagaimana nama baiknya, apakah bisa kembali ataupun tidak gitu. Tapi apakah teman-temannya peduli? Tentu saja tidak. Mereka malah mencari alasan dan bilang mereka lagi sibuk, dan akhirnya mereka pergi dari sana. Terus Jungu nelpon Sangchol dan bilang bahwa ya mereka udah pergi dan mereka bakal melaksanakan rencana selanjutnya. Jadi Sangchol itu ngambil sampel DNA-nya Jungu dan juga gelas milik Minsu. Tapi karena Byungmo nggak minum, jadinya Sangchol bilang udah oke, biar dia yang ngurus untuk mengambil sampel DNA-nya si Byungmo. Jadi diajaklah Byungmo untuk makan siang bersama. Terus mereka makan bersama, ngobrol-ngobrol seperti biasa, seakan-akan tidak terjadi sesuatu. Nah setelah itu kan, setelah kelar makan tuh, jadi mereka langsung pergi dari sana dan ngebayar. Itulah kesempatan diambil sama Sangchol untuk mengambil sampel DNA-nya Byungmo. Walaupun sebenarnya Byungmo sempat curiga sama Sangchol, tapi Sangchol untuk aja bisa membuat alasan yang masuk akal. Terus kan Hasol proteslah dia sama ayahnya Minsu kenapa dia harus dikeluarkan dari sana. Dia memohon dia pengen masih tinggal di sana untuk beberapa bulan ke depan. Nah akhirnya setelah dia memohon itu nggak sia-sia, ayahnya Minsu mengizinkan dia untuk tetap tinggal di sana sesukanya dia gitu. Karena dia adalah pemilik dari tempat itu. Pemilik atau ngerampas pak? Hah? Nggak tahu diri kali kau ya. Waduh lapet. By the way, akhirnya si ibu sekretaris memberikan foto-foto yang diambil kemarin kepada ibu dewan. Nah akhirnya ibu dewan kan pengen jumpa nih sama suaminya yang kebetulan lagi didatengin sama Nagyum. Nagyum bercerita sama bapak dokter bahwa dulunya mereka sama teman-temannya sempat magang di sana. Tunggu. Karena kan info yang Mimin dapatkan bahwa Nagyum ini adalah salah satu yang suspek gitu kan. Mungkin dia bukan yang ngekill si Boyong, tapi mungkin dia ada hubungannya tentang Daan. Mungkin dia tahu tapi dia nutupin semuanya. Bisa jadi. Nah pas dia lagi cerita-cerita sama bapak dokter, tiba-tiba datanglah ibu dewan ya kan. Nah kebetulan Nagyum ini kayak penggemar dari ibu dewan gitu. Terus mereka cerita-cerita dan ibu dewan pun responnya seperti biasa baik sama Nagyum ya kan. Dan Nagyum juga nggak lupa menitipkan pesan sama bapak dokter untuk menjaga ibunya Jungu, karena beberapa saat ke depan dia bakal memindahkan ibunya Jungu itu ke rumah sakit yang lebih elit di Seoul gitu. Nah setelah itu kepolah ibu dewan siapa Ko Jungu gitu kan, lalu diingatkanlah sama suaminya bahwa Jungu yang dimaksud adalah Jungu yang ini. Dan pada siang hari itu Jungo dan juga Hasol mereka pergi ke rumahnya Hyun Gutak, dan akhirnya mereka mendengar sesuatu yang aneh yang ternyata itu adalah suara dari Guno yang dikurung sama ayahnya di gudang. Lalu akhirnya dibukalah gudang itu sama Jungo dan dia memanggil rumah sakit, tapi dilarang sama Guno karena kalau misalkan dipanggil bisa jadi ayahnya bakal datang dan ngurung dia lagi.
Terus kan ternyata Hyun Gutak itu memang beneran udah curiga sama No Sangchol. Jadi dia meminta sama Pak Kim untuk menyelidikin apa-apa aja sih yang bakal dilakukan sama No Sangchol. Karena kata Gutak, Sangchol itu gila jabatan. Nah, akhirnya terpancinglah Pak Kim ini ya kan. Jadi dia bilang dia bakal meminta Byungmo untuk memantau gerak-geriknya No Sangchol. Gak lama setelah itu dia telepon lah Byungmo. Byungmo langsung semangat dong ya kan. Apalagi dia emang udah curiga sama gerak-geriknya No Sangchol. Terus dia nanya sama Sangchol mau pergi kemana pada hari itu. Tapi Sangchol tidak memberitahukan karena itu sebuah rahasia gitu. Karena emang itu kayak pribadi gitulah. Lalu dia pergi dan ternyata diam-diam Byungmo itu ngikutin No Sangchol dari belakang. Wah, bahaya nih ya kan guys ya. Dan dia juga sempat kehilangan Sangchol, tapi akhirnya dia meminta ke pihak CCTV untuk melihat kemana No Sangchol pergi. 그날 창고에서 Sementara itu, Guno akhirnya berusaha untuk bercerita sama Jungho yang terjadi pada malam itu. Jadi dia bilang bahwa dia sebutkan namanya Byungmo dan juga Minsu. Jadi memang kemungkinan si Guno ini cuma salah satu saksi doang, cuma dia nutupin kesalahan teman-temannya gitu ya kan. Dan akhirnya karena emosi datanglah Jungho ngebawa palu ke tempatnya si gendut. Dia juga spill dengan nada lantang dan bilang bahwa si gendut udah ngekill 왜 Poyo. 죽였냐? 야, Langsung ketar-ketir lah dia ya kan. Dan giliran kayak gini dia bilang bahwa dia adalah teman sejatinya Jungho. Terus kemana-kemana lo kemana? Hah? Dan diancam lah sama Jungho. Kalau dia nggak mau ngaku maka Jungho bakal ngekill si gendut ini. Dah pukulkan aja tuh kepalanya. Dan si gendut masih aja playing victim. Dia bilang bahwa itu semua gara-gara kesalahan dari Go Jungho. Lapet kau ya. Hah? Terus kan ini Sangchol itu masih diikutin sama Byungmo. Dan kalian tahu apa yang dilakuin sama Byungmo? Yep, betul. Sesuai dengan yang Mimin kasih bocoran kemarin bahwa Byungmo itu nabrak mobilnya No Sangchol sampai kayak gini. Kira-kira apakah yang terjadi selanjutnya guys? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my